Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan bahas materi fisika, yaitu kuat medan listrik atau disimpulkan dengan E. Langsung aja yang pertama kita bahas adalah definisi. Jadi definisi daripada kuat medan listrik itu adalah merupakan suatu daerah di mana masih terasa yang namanya gaya listrik, ya. Gaya listrik itu disebut dengan gaya Coulomb. Oke. Kemudian yang namanya kuat medan listrik atau yang disimbolkan dengan E ini merupakan termasuk besaran vektor. Nah, kalau vektor tentu punya arah dan punya nilai, ya. Jadi kalau arahnya yang pertama, kalau arah kuat medan listrik dia nanti selalu menuju muatan negatif, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada muatan negatif I, kemanakah arah medan listrik terhadap titik P, ya. Jadi saya bilang dia selalu menuju muatan negatif, maka arahnya ke sini. Inilah E-nya, ya. Nah, katakanlah jaraknya sebesar R. Itu dia. Kemudian yang kedua, kuat medan listrik selalu menjauhi muatan positif. Nah, ini ada muatan positif. Manakah arahnya terhadap titik P? Ya, ini muatan positif. Jadi selalu menjauhi muatan positif. Ini dia arahnya. Ya, dengan jarak katakan juga sebesar R. Ya, jadi selalu menuju muatan negatif dan selalu menjauhi muatan positif. Kemudian kalau besar daripada yang namanya kuat medan listrik atau nilainya itu nanti dirumuskan dengan bahwa E sama dengan K dikali per R kuadrat. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kalau K dan Q keterangannya sudah saya jelaskan di topik atau materi gaya Coulomb, ya, di mana R di sini adalah jarak. Lalu satuannya adalah dalam satuan Newton per Coulomb atau boleh juga dengan dalam satuan volt per meter. Ya. Nah, tadi yang namanya kuat medan listrik itu merupakan besaran vektor, ada arah, ada nilai. Jadi sama dengan yang namanya gaya Coulomb, ya. Kalau nanti dia searah, kalau searah arah medannya, tentunya nanti totalnya dijumlah, ya kan? Jadi misalnya saya gambarkan seperti misalnya E1, kemudian misalnya E2, maka nanti untuk mencari E total cukup kita jumlahkan, ya kan? Itu E1 ditambahkan dengan E2. Lalu yang kedua, kalau dia nanti berlawanan arah, ya, sebenarnya tidak perlu lagi saya jelaskan karena sudah pasti tahu, ya. Misalnya E1, kemudian ini E2, kan? Lalu untuk mencari E total cukup kita kurangkan kanan dikurang kiri, E1 dikurang E2. Lalu yang ketiga kalau nanti membentuk sudut sebesar theta. Nah, ini misalnya E1, kemudian misalnya E2 membentuk sudut sebesar theta. Lalu untuk mencari E totalnya adalah seperti gaya, yaitu akar dari E1 kuadrat ditambahkan dengan
E2 kuadrat ditambahkan dengan 2E1 E2 cos theta. Ya. Ya. Nah, itulah yang namanya kuat medan listrik. Lalu bagaimana hubungannya dengan gaya kolom? Ya. Hubungan daripada kuat medan listrik E dengan yang namanya gaya kolom atau kita simbolkan dengan F. Jadi kalau F itu kan rumusnya boleh kita buatkan K dikali Q dikali per R kuadrat, ya kan? Di cara kalau E tadi kan rumus kaki per R kuadrat. Maka kita peroleh nanti rumusnya bahwa hubungannya F sama dengan E dikalikan dengan, ya. Jadi cuman ininya yang perlu diingat untuk yang namanya kuat medan listrik. Kalau penerapan kepada soal nanti beragam, ya. Oke, biar lebih enak kita lihat ke soalnya. Soal nomor 1, dua muatan A dan B yang besarnya masing-masing 3 kolom dan 8 kolom berada pada posisi seperti gambar. Besarnya kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 1 meter dari A dan 4 meter dari B dalam garis hubung adalah, oke. Ini kan jaraknya 4, ini kan jaraknya 5 meter, ya kan? Jadi katanya 1 meter dari A. Jadi kira-kira di sini. Nah, nanti yang namanya 1 meter berarti ini adalah 4 meter. Lalu arah kuat medannya tadi selalu menuju negatif, menjauhi positif. Dari A ini positif, berarti menjauhi. Ya, ya. Nah, EA menjauhi positif dari muatan A. Dari B positif juga, berarti menjauhi ke kiri. Ya, E, B. Ini kan berlawan arah. Kalau berlawan arah berarti E totalnya tinggal dikurang. E total sama dengan EA dikurang EB, kanan dikurang kiri. Jadi kita cari dulu yang namanya EA. EA sama dengan berarti KA per RA dipangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9 KA. A-nya adalah 3 kolom per jaraknya adalah A ke titik tadi adalah 1, ya kan? Pangkat 2, jadi 27 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Lalu kalau dia EB, K IB per RB dipangkat 2, 9 kali 10 pangkat 9 QB, 8 per jaraknya dari B 4, ya, 4 kuadrat, berarti 9 dikali 8 dikali 10 pangkat 9 per 16. Ini kan habis. Dan ini adalah 2. Jadi 9 dibagi 2, 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Maka sudah kita perolehlah E totalnya. EA tadi 27 kali 10 pangkat 9 dikurang 4,5 kali 10 pangkat 9 sama dengan 22,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Gampang ya? Jawabannya adalah B. Soal nomor 2, dua muatan listrik ke-1 dan ke-2 terletak dalam satu garis hubung seperti gambar berikut. Diketahui 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka kuat medan listrik pada titik C. Oke, di titik C, A muatan positif. Tadi saya bilang menjauhi muatan positif, berarti ke sini arahnya. Nah, EA. B muatan negatif. Ya selalu, ya kan? Selalu, ya, selalu menuju muatan negatif, berarti inilah EB. Menjauhi muatan positif, menuju muatan negatif. Maka nanti E totalnya sama dengan kanan dikurang kiri, EA dikurang EB. Nah, sekarang kita cari dulu yang namanya EA. Berarti K dikali QA per
RA di pangkat 2, 9 kali 10 pangkat 9, IA 2 kali 10 pangkat minus 6, per jaraknya A ke C, 3 ditambah 2, jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 di pangkat 2, 18 kali 10 pangkat 3 per 25 kali 10 pangkat minus 4. 18 dibagi 25 itu 0,72 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Lalu kalau dia EB, K IB per RB di pangkat 2, 9 kali 10 pangkat 9 QB atau Q2 min 2 mikrokolom, jangan masukkan minnya dalam perhitungan ya. 2 kali 10 pangkat minus 6 jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan dengan 2, jadi 18 kali 10 pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat minus 4. Ini hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Maka kita perolehlah E total. EA dikurang EB. EA-nya 0,72 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom dikurang 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kalau dikuranginya adalah 3 ini ya. Ini 3,78 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi tanda min artinya berarti ke kiri ya. Jawabannya adalah A. Nomor 3, dua partikel bermuatan sama besar Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, tapi berlain jenis. Letakkan pada sudut segitiga sama kaki seperti tampak pada gambar berikut ini. Besar kuat medan listrik total pada P. Oke, ini titik P, muatan positif, jauh ya dari Q2, berarti ke sini arahnya. Nah, nanti yang namanya E2. Ini muatan negatif, berarti dia menuju. Nah dia, ya kan? Inilah yang namanya E1. Ini 120, berarti ini pasti 60 derajat. Oke. Jadi nanti karena dia vektor, berarti nanti E totalnya di titik P itu adalah akar dari E1 kuadrat ditambahkan dengan E2 kuadrat ditambah 2 E1 E2 cos 60 derajat. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu E1. Berarti K1 per R1 kuadrat ya. Ini jawabannya dalam K, jadi nggak usah kita masukkan nilainya. Kemudian Q1. Oke, Q1-nya adalah Q. Berarti K dikali Q per jaraknya adalah R ya, R kuadrat. Oke, berarti K per R kuadrat. Kemudian E2. E2 berarti K Q2 per R2 kuadrat. Sama ya. Jadi kaki per R kuadrat sama nilainya. Oke. Nah, lalu kalau kita masukkan ke sini, maka EP sama dengan, kita misalkan aja dulu ini X. Juga X per N ya kan? Jadi X kuadrat ditambah X kuadrat tambah 2 dikali X kali X, jadi 2X kuadrat cos 60 setengah. Oke, ini habis ya kan? Jadi hasilnya adalah akar dari 3X kuadrat. Maka hasilnya adalah X akar 3. Kita ganti balik X-nya. Jadi kaki per R kuadrat dikalikan dengan akar 3. Jawabannya adalah E. Nomor 4, sebutir debu masanya 1 mg dapat mengapung di udara karena adanya medan listrik yang menahan debu tersebut. Bila muatan debu tersebut 0,5 mikrokolom dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah besar kuat medan listrik yang dapat menahan debu tersebut. Oke, jadi katakanlah di sini ada debu, ya kan? Debu. Jadi setiap massa pasti memiliki gaya berat ke bawah mg.
Nah, katanya debu ini bisa ditahan, ya kan? Berarti dalam keadaan setimbang. Jadi, ini bisa ditahan, tentu ada gaya ke atas, ya kan? Menahan ini. F, itulah yang disebut nanti gaya kolom. Karena setimbang, ya buat aja. FC sama dengan MG. Apa hubungan FC dengan yang namanya kuat medan listrik? Karena yang ditanya tadi adalah kuat medan listrik. Maka, ini kan rumusnya tadi EQ sama dengan MG. Maka E sama dengan mg per Q. Masukkan aja 1 miligram ke kilogram berarti 10 pangkat 6, kan? Dikali gravitasi 10 per ini Q-nya 0,5 mikrokolom, berarti kalau kita ubah ke berarti situ ya 0,5 kali 10 pangkat minus kali kita mengubahnya, ya kan? Habis 10 dibagi 0,5 atau 100 dibagi 5 berarti 20 Newton per kolom. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5, pada titik-titik sudut sebuah segitiga ABC sama sisi A diletakkan muatan listrik positif Q dan min Q dan positif Q. Jika besar kuat medan listrik di pusat segitiga oleh salah satu muatan adalah E, maka besar kuat medan listrik di pusat segitiga oleh seluruh muatan adalah. Kita gambar aja dulu segitiga sama sisi. Oke, kira-kira seperti ini. Ini kita buat titik A, ini titik B, ini titik C. Lalu di A itu adalah positif, ini min, kemudian ini positif, ya. Bolehnya di sini titik A, boleh, tidak ada persoalan, ya. Lalu kemudian titik pusatnya. Nah, titik pusat segitiga sama sisi kita taruh dulu garis. Dua, tiga, ya. Nah, katanya tadi bahwa besarnya sama, EA sama dengan EB sama dengan EC sama dengan E. Lalu kalau kita lukis dulu arah medannya, ini muatan positif, berarti dia menjauhi ke nanti yang namanya EA. Ini juga muatan positif, berarti dia menjauhi juga. Jadi yang namanya EC. Kemudian ini muatan negatif, berarti dia nanti muatan negatif. Ini nanti yang namanya EB. Lalu kalau kita gabungkan dulu yang namanya antara EA dengan EB, kita gabungkan, kita bentuk jadi jajar genjang, kan? Kira-kira seperti ini. Oke, jadi gabungannya itu nanti kita sebutkan namanya adalah E1, ya. Dalam segitiga sama sisi ini sudutnya 60 derajat, 60 60, berarti ini pasti 120 derajat, ya. Nah, totalnya mana? Totalnya inilah totalnya, ya. Ini totalnya nanti adalah E1 tambahkan dengan EB. EB-nya sudah ada, cari aja E1. 1 sama dengan akar dari EA kuadrat ditambahkan dengan EC kuadrat tambah 2 EA EC cos 120 derajat. Oke, kita masukkan nilainya. Akar dari E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2 kali E kali E 2 E kuadrat cos 120 min setengah, kan? Oke, ini habis sendiri, pasti habis. Jawabannya adalah E. Maka sudah kita perolehlah yang namanya E total. E total di 1 ditambahkan dengan EB di E ditambahkan dengan E nya 2E. Jawabannya adalah A. Soal nomor 6, perhatikan gambar dua muatan titik berikut. Di mana letak titik P agar kuat medan listrik di titik P tersebut sama dengan 0?
Oke, jadi caranya ini sebenarnya sudah saya terangkan di materi gaya kolom, ya. Kalau berbeda muatannya, maka letaknya di sebelah muatan paling kecil tanpa melihat tanda negatif. Dan ini 4. Jadi 4 itu lebih kecil dari 9. Jangan lihat negatifnya. Nanti dia letaknya akan negatif B. Jadi yang ini nanti kita sebut adalah X2, dan yang ini kita sebut adalah X1 terhadap titik B. Lalu berapa jarak X1, berapa jarak X2? Kan? Ini sudah saya terangkan kemarin sebenarnya karena caranya sama. Itu aja kita cari X1. Kan? Aja akar itu per, karena dia di luar, akar muatan yang besar dikurangkan akar muatan yang kecil kalikan dengan R. Oke, akar Q1. Jadi kalau nanti X2, akar Q2 di sini, ya. Kalau dari X1, akar Q1 bawah tetap, ya. Akar Q1, akar 9, ya, per antara 9 dengan 4, siapa lebih besar? Jangan lihat negatifnya. 9 akar 9, 3 akar 4, 2 kalikan dengan R-nya. Jarak mula-mula berapa? 3, ya kan? Berapa? 9 cm lah dia dari A. Kan? Kalau X1 9, nanti S2 pasti kan dikurang 3, ya kan? 9 dikurang 3 berapa meter? Siapa ini? B. Jadi jawabannya adalah 6 cm di kanan kita. Di kanan kita benar. 6 ini di kiri salah. Ini lagi. Jawabannya adalah B. Itu caranya, gampang kok. Nomor 7, muatan listrik positif Q ditempatkan pada kedua sudut yang berlawanan dari suatu butir sangkar. Berapa besar muatan listrik yang harus ditempatkan di pusat butir sangkar agar kuat medan listrik pada kedua sudut yang lain sama dengan 0? Jadi kita gambar aja dulu butir sangkar. Oke, kira-kira seperti ini. Ini titik A misalnya, ini B, ini C, ini titik D. Ya, diletakkan muatan secara berlawanan. Boleh A dengan C, boleh B dengan D, terserah. Jadi kita letakkan aja dulu di A positif I, di C juga positif I. Nah, kemudian kita lukis arah medan listrik, ya. Medan listrik ditimbulkan di B dan di D oleh muatan A dan muatan C. Kita tinjau salah satu aja, boleh di B, di D. Misalnya kita tinjau di B, muatan positif, berarti arahnya menjauhi. Ya, A positif juga, caranya ke bawah, ya. Namanya E, C. Karena nanti kita bentuk ya. Kita nanti kuat medan listrik di B. Ya, tentu ini pasti 90 derajat. Ya, jadi nanti E di B itu sama dengan akar dari EA kuadrat tambah EB kuadrat, ya, bukan EB ya, EC. E tambahkan dengan E. Kemudian ditambah 2 EA EC cos 90 derajat. Cos 90 nol. Ini habiskan aja ini, kan? Nah, jadi besar kuat medan A dengan C terhadap B itu sama, ya. Sama, yaitu sebesar kaki kuadrat, ya, per R kuadrat. Jadi ini panjang sisinya sebesar R ke R. Oke, kita katakanlah sebesar E. Ya, enak menghitungnya. Jadi E kuadrat tambahkan dengan E kuadrat. Hasilnya adalah E akar 2.
Kita ganti lagi E. Cara ini kan, I K Q kuadrat per R kuadrat akar 2. Itulah EB. Persoalannya diminta harus berapa? Harus 0. Ya kan? Nah, supaya 0 di sini makin harus dilawan. Harus dilawan dari siapa? Tentu dari pusat. Siapa? Pusat tersangkar. Nggak mungkin dari D, ya kan? Kenapa tidak mungkin dari D? Orang dibilang di sini agar kuat medan listrik pada Q2 yang lain sama dengan 0. Ya kan? Artinya di B sama dengan 0, di D juga sama dengan 0. Nah, jadi kita buat dulu garisnya seperti ini. Nah, yang ditanyakan di pusat. Ya, maka EB ini harus dilawan. Arahnya ke sini lawannya kan? Lawannya. Ya, inilah EP. Dari mana? Dari pusat. Supaya ke sini arahnya, maka muatan di P itu harus negatif. Harus negatif, tidak positif. Kalau positif, ke sini arahnya. Kalau ke sini arahnya tidak mungkin lagi 0. 0 itu terjadi jika kedua arahnya berlawanan. Ya, lawan ini antara EP dengan ya. Jadi kita cari aja dulu EP. Ya, EDP sama dengan KP per, kalau jurus sangkar atau persegi diagonal sisi itulah R akar 2, ya kan? R akar 2. Jadi kalau ini setengahnya berarti R akar 2 dikatkan dengan 2. Maka sini adalah K IP per setengah kali setengah seperempat akar 2 kali akar 2 2 dikali seperempat, nah ya kan, setengah R kuadrat, atau ini sama dengan 2K P per R kuadrat. Nah, jadi supaya E di B sama dengan 0, ya, E di B sama dengan 0 yang ini 0, jadi harus samalah EB dengan EP. Ya, jadi harus sama EB dengan EP. EB-nya tadi adalah ini-nya. K kuadrat per R kuadrat akar 2 sama dengan, harus sama dengan EP. K P per R kuadrat, ya, di sini ada 2. Mana yang bisa kita matikan? K-nya habis. Kan? R kuadratnya habis. Maka tinggallah P sama dengan setengah akar 2 Ki. Setengah akar 2 Ki. Jawaban. Kan? Hanya atau ini sama dengan akar 2. Ya. Kalau kita rasionalkan ini, setengah akar 2 Ki dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka jawabannya adalah I per akar 2. Tapi ingat tadi catatannya harus dia bernilai negatif. Harus negatif. Ya, jawabannya adalah B. Soal nomor 8, jika massa benda bermuatan yang digantungkan adalah 2 mg dan besar muatannya adalah 2 mikrokolom, sehingga benang membentuk sudut sebesar 45 derajat terhadap vertikal, maka besar medan listrik adalah kan? Oke, ini ada sebuah massa digantungkan dengan sebuah tali. Kita ada di sini dengan tali T. Theta torehkan jadi juga. Maka ini T cos theta. Lalu ini yang namanya adalah T sin theta. Lalu ke bawah G. Ini arah medannya, ya kan? Strip. Maka sini adalah EQ, gaya kolom. Kita samakan aja, kiri sama dengan kanan. T sin theta sama dengan EQ. Atas T cos theta sama dengan G. Oke, kita perkan aja bercepat. Tinggallah jadi tangen theta dan per G. Yang ditanya adalah kok medan listrik, berarti E sama dengan mg
tangen theta per Q. Kita masukkan 2 miligram, 2 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 ya, 2 kali 10 pangkat minus 6 ke kilogram ini. Kemudian kali 10 gravitasi tangan 45 per Q. Q-nya 2 mikrokolom, berarti 2 kali 10. Ini kan jawabannya adalah 1 per kolom. Gampang. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Sebuah dipol listrik tampak seperti gambar di atas. Jika diketahui Q sama dengan 1 kolom, L sama dengan 6 cm, dan X0 4 cm, maka besar dan arah dari medan listrik A adalah. Oke, di A di sini ya. Jadi kita buat dulu garisnya terhadap titik. Oke. Nah, jadi coba kita buat ini yang pertama ya, ini yang kedua. Lalu kalau kita lukis arah medannya dari pertama posisi berarti jauh ya kan, kanan E1. Kemudian dari muatan kedua negatif, berarti nanti apa? E2. Nah, kalau saya buat di sini theta, pasti theta. Theta pasti. Lalu kalau kita uraikan ini ya, kita uraikan dulu E2-nya. Berarti di sini E2 theta. Lalu ke sini E2 cos theta. Kemudian dari E1 pasti ke sini adalah E1 cos theta. Lalu ke sini E1 theta. Oke. Nah, kalau sudah ya, tapi sebelumnya cara penguraiannya ini mana sih cos? Kalau tidak tahu, belajarlah dari kelas 10 kan. Coba tanya kelas 10, pelajari Anda. Oke. Sekarang karena besar daripada satu, besarnya ya sama dengan Q2, cuman satu berbeda negatif, jadi besarnya sama dengan satu kolom. Kemudian jarak daripada R1 ke titik A sama dengan jarak R2 ke titik A nanti adalah 5 cm. Maka dari sini kita peroleh bahwa besar E1 besar E2. Maka sebesar E ini adalah per F kuadrat. Di 9 kali 1 per jaraknya tadi 5, 20 kali 4. Hasilnya itu adalah dengan 180. Tidak 180 ya kan? Ada aja. Oke, jadi ini adalah 90 ya. 90 per 25 kali 10 pangkat 12. Pikirkan dulu 13. Ini 5, saya ambil 1. 12 mak. Ya. Newton per kolom. Oke. Ini dari mana jaraknya 5 cm yang tadi? Kan? Theta, ini theta. Ini setengah L, 3. 3, ini katanya 4. Kan? Dari sini kita lihat ya bahwa nilai cos theta sama dengan cos. Cos itu samping per miring ya, per 5. Kemudian theta 3 per 5. Nah, setelah itu coba kita lihat ya sigma E ya, sigma EX pada sumbu X. Ada itu E1 cos theta, ada E2 cos theta berlawan arah. Perangkatnya E1.
cos theta kurang E2 cos theta. Jadi E1 sama dengan E2 sebesar E. Jadi E cos theta dikurang E cos theta, ya sini 0, ya kan? Pasti 0. Kemudian kita lihat pada suku Y. Ada suku Y. E1 sin theta dan E2 sin theta bertanda min. Jadi min E1 theta min E2 sin theta. Y-nya sama. 1 E 2 E. Jadi 2E theta. Arti min itu artinya arahnya ke bawah. Ini kan bawah dua-duanya ini. 1 dan E theta. Sedangkan jadi 0. Berarti pasti arahnya ke bawah. Ini arahnya ke atas salah. Ini lagi ke bawah boleh, ini ke bawah boleh. Tidak mungkin, ya kan? Oke, kalau disuruh kamu menjawab, pilih aja C. Orang ini pakai berapa? Pangkat 12. Berapa pangkat 3, ya kan? Kalau disuruh jawab, aja C. Oke, tapi kalau kita hitung 2, E-nya tadi berapa? Kan 1 per 25 kali 12. Theta 3 per 5, kan? Maka hasilnya ini kalau dihitung 2 kali 90 180, ya kan? Kalikan dengan 3 min, kan? Ini 540. 5 kali 20 105 kali 12 kolom. Lalu besar total etok sama dengan akar dari sigma fx 2 tambahkan dengan sigma fy dikatkan dengan 2. Nah, tadi pada sumbu S nilainya sudah 0, ini 0. Tinggal fy, ya kan? Ini pangkat 2, baru diakarin lagi, ya. Salah, ya kan? Jadi 540 per 125 kali 12 bagi 4,32 kali 12 kolom. Ini kan jawabannya. Arahnya tadi kemana? Ke bawah. Nah, Oke, inilah pembahasan dari saya tentang yang namanya koordinat listrik. Silakan diulang-ulang, kalau kurang paham silakan komen, ya, silakan juga share dan subscribe. Dan dari saya, Tio MS.